Berikut adalah pemetaan penyebaran keturunan Prabu Siliwangi atau Prabu Banjaransari, Ratu Pajajaran Burak Pisanku, Pangeran Yusuf. Beliau mempunyai nama balik ketika memilih Islam menjadi agamanya atau jalan hidupnya. Prabu Siliwangi memiliki gelar atau nama Pangeran Yusuf ya. Lalu Prabu Siliwangi memiliki keturunan, yaitu diantaranya adalah Prabu Cakrabuana atau Walang Sungsang dan Prabu Kian Santang, dan paling bungsu yaitu Nyimas Rasantang. Nah, daripada jalur Nyimas Rasantang inilah atau Syarif Hamudaim yang menikah dengan Said Abdullah Umdatuddin Al-Mesir Asmat Khan. Mereka memiliki keturunan, salah satunya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal Sunan Gunung Jati yang berada di Keraton Kanoman, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadayana buat sadulur-sadulur, kawan kerabat. Ini alhamdulillah kalau bisa dibilang nih masih momen Idul Fitri. Dan saya beserta tim sedang bersilaturahmi ke kediaman sesepuh Jatinegara Kaum yang Raden Masuro Raden Haji Masuro, atau yang lebih kenal dengan kita nih mengenalnya yang muda-muda dengan sebutan Mbah Uyo. Nah, ini sebelumnya niatan kita ke sini selain bersilaturahmi, bentar Pak. Ini kita mau bahasanya lagi itu kan Mbah Uyo memberikan amanat untuk mengkaji buku yang awal ini Mbak. Alhamdulillah sudah kita kaji, sudah kita naikkan ke channel Ngalor Ngidul Wetan Kulon. Alhamdulillah responnya juga sudah ada. Ini bukunya ini nih guys, atau dulur-dulur yang pernah dibahas atau dikaji sama Kang Raher di channelnya. Nah, ini kepemilikan Mbah Uyo nih, yang udah pemilik aslinya nih, beliau. Nah, yang udah mempercayakan ini untuk mengkaji kita nih yang muda-muda. Artinya secara simbolis Bayu beserta tim ingin memulangkan kembali buku yang Mbah Uyo udah banyak. Terima kasih juga buat dukungannya kepada yang muda-muda. Ini bukunya guys, yang seperti bahas ya dulur-dulur. Jayakarta Jaya Sepanjang Masa, itu penulisnya Raden Muhammad Ali SS dan F. Burmer. Cetakan tahun 1969. Ya, cetakan tahun 1969. Ya, nih. Terbitan oleh pemerintah DCI, jadi masih ejaan lama ya, DCI Jakarta. Nah, ini kita masukin lagi. Dan alhamdulillah. Terima dulu. Oh, terima dulu, Boyo. Ayo Boyo, nuhun ya. Udah kita bahas tuh sampai terakhir itu masa Jepang ya. Dan ini kita mendapat satu makalah lagi, dan ini lebih Berikut adalah pemetaan penyebaran keturunan Prabu Siliwangi atau Prabu Banjaransari, Ratu Pajajaran Burak Pisanku, Pangeran Yusuf. Beliau mempunyai nama balik ketika memilih Islam menjadi agamanya atau jalan hidupnya. Prabu Siliwangi memiliki gelar atau nama Pangeran Yusuf ya. Lalu Prabu Siliwangi memiliki keturunan, yaitu diantaranya adalah Prabu Cakrabuana atau Walang Sungsang dan Prabu Kian Santang.
dan paling bungsu yaitu Nyimas Rasantang. Nah, daripada jalur Nyimas Rasantang inilah atau Syarif Hamudaim yang menikah dengan Said Abdullah Umdatuddin Al-Mesir Asmatkan. Mereka memiliki keturunan, salah satunya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal Sunan Gunung Jati yang berada di Keraton Kanoman, Sunan Gunung Jati Cirebon. Ya, di antaranya seperti yang kalian lihat di video ini ada pemetaan dari keturunannya sesuai dengan wilayah-wilayahnya seperti Jatinegara, seperti Segara Herang dan Banten. Lalu ada wilayah Bogor juga, dan di antaranya juga ada wilayah Pamijahan, dan selain Pamijahan juga ada wilayah-wilayah yang lain di sekitaran Jawa Barat tersebar ya, di sekitaran Jawa Barat seperti Garut, seperti wilayah Sumedang, seperti wilayah Gong, ada Panakan Muncang juga. Lalu ada penyebaran di wilayah-wilayah sekitarnya seperti Purwakarta juga ada Cikadung, ada Cikalong juga, dan lain-lain sebagainya. Ya, pemetaan berikut sesuai dengan arsip yang dikeluarkan oleh Keraton Banten, Kebantenan ya. Ini berikut adalah hasil daripada susunan pemetaan penyebaran keturunan Prabu Siliwangi dari jalur Nyimas Rasantang atau Syarif Hamudaim yang berasal dari Keratonan Banten. Dan ini kebenaran pas kita langsung berhadapan, langsung bertatap muka langsung dengan sesepuh Jatinegara kaum, Mbah Raden Haji Masuro atau yang dikenal dengan Mbah Uyo. Saya juga beserta tim mau menanyakan gitu Mbah, dari buku yang awal kita dapat itu Jayakarta Jaya Sepanjang Masa ya, Bet? Ya. Itu Mbah Uyo dapat kapan, apa di mana, dari siapa gitu Mbah? Dapat dari orang itu, orang kita juga jadi tahu. Itu di situ yang pengarang itu Raden Muhammad Ali itu namanya itu anaknya Mbah Amir no ya Bang. Mbah Amir dulu dia pernah jadi abri, akhirnya jadi keamanan Senda Ati Patah beliau. Terus itu dia itu dia ngasih buku itu, orang udah meninggal udah lama. Yang ngasih ini udah almarhum. Udah almarhum. Ya. Semuanya ini juga ngasih ini udah almarhum. Contohlah ke Haji Masuro. Dan diterangkan kembali bahwa tadi denah keturunan-keturunan atau penyebaran
Iya, keturunan Jayakarta daerahnya itu sampai secara gamblang. Pemetaannya sampai segitu spesifiknya gitu, detailnya di daerah-daerah mana aja penyebaran di keturunan Pangeran Ahmad Jakarta itu luar biasa. Itu saya baru nemuin yang seperti ini baru di sini gitu. Walaupun fotokopi ya. Walaupun fotokopian, Iya, sebenarnya ada tapi ada. ada aslinya ada, tapi memang sudah tidak terawat dan ini pun Dikhawatirkan nanti rusak. ya rusak jika dikeluarkan. dan ini juga udah melewati proses perbandingan pembesaran ya sampai bisa sebesar ini gitu, diperbesar. Wah, luar biasa. Boyo dapat dari mana? Sebetulnya sih dari kakek saya ini. Kakek saya entah dari mana saya kurang tahu. Dari bahagian. Oh, dari Mbah Hajanan. Oh. Ya, Kakek saya aja cukup ya. Siap. Saya baca. Itu luar biasa. Kalau kita lihat tadi dalamnya itu luar biasa. Mungkin masih banyak peninggalan lagi yang mungkin lain kali bisa kita ulik ya gitu ya. Kan namanya keris candi. Peninggalan dari perjuangan leluhur-leluhur Pangeran Jakarta dan sebagainya, pangeran yang lain, atau dikategorikan itu adalah benda pusaka perjuangan dari keturunan Pangeran Jayakarta dan sebagainya. Itu menurut Boyo adanya di level mana itu, Mbak? Adanya turunan. Turunan. Karena dari keturunan itu kita tidak mungkin bisa dapat kalau bukan keturunan. Walaupun dapat, tapi nggak kuat megangnya. Siap. Oh, jadi ada istilah seperti itu, Mbak? Iya. Walaupun itu keturunannya, tapi kalau memang dia bukan hak dan bagiannya itu bisa. Iya, nggak kuat. Itu tadi. Nggak sembarangan. Karena itu benda itu harus dirawat. Ini gue juga sempat dapat cerita gitu dari papa maupun dari yang tua-tua. Banyak pengalaman ketika dia melalang buana keluar atau main ke daerah mana gitu. Di saat dia awalnya mungkin dia mencoba ngumpetin gitu, Mbak. Iya. Rumah dari mana gitu. Di mana buminya di mana. Orang-orang kita tuh pasti bilangnya Klender, Rawamangun, Pulau Gadung, berusaha untuk ngumpetin dulu gitu. Iya. Jati diri sebenarnya kalau kita orang sini gitu, Mbak. Karena akhirnya dipaksa, bukan orang situ apa gimana gitu. Kamu rumahnya di mana, tinggal di mana? Bukan situ gitu. Akhirnya terpaksa lah ngomong, Mbak. Saya orang di negara kaum, Pak. Mana jati diri kamu? Mungkin itu kali ya. Benda-benda peninggalan itu. Peninggalan itu jati diri kamu itu apa? Yang pertama nih ya, gelar tuh jangan lupa itu. Yang kedua bahasa. Jati diri bahasa itu. Karena bahasa di kaum itu beda dengan bahasa Sunda yang lain. Beda, dia tersendiri dia bahasa Sundanya. Dibilang kasar ya kasar banget. Dibilang halus ya enggak. Oh, itu ada keunikan ya, jati diri itu ya, Mbak ya. Jati diri itu. Lari diri berikut. Nah, contoh gini. Anak yuk. Ya saya ya tanya Aisyah orang yang kaum mana peninggalan mbah ya itu termasuk jati diri juga pusaka itu. Oh ini loh dari mbah saya. Maaf nih guys, campur nih. Dulur dah atau sadulur. Jadi gitu ya. Itu banyak. Bayu sama Kang Raher juga ada kekurangannya itu pesan dari Mbah Uyo atau wejangan dari Mbah Uyo tentang bahasa. Memang kita akui Mbah itu udah punah, Mbah. Iya. Gitu. Bayu pun bisa hampir lengit ya. Bisa kita bahasa tapi ya begitu gitu. Begitu adanya gitu. Padahal itu sebuah jati diri atau keunikan sebuah wilayah
Kepikirannya ada loh sebuah wilayah di DKI Jakarta yang bernama Jatinegara Kaum yang diisi oleh orang-orang Sunda. Itu unik, Mbah. Karena setiap kebudayaan teh ada cara cirinya. Heeh. Dan Dan- dari bahasa itu menjadi apa? Cara cirinya gitu. Ciri khasnya. Ciri khasnya. Berarti itu PR buat generasi kita itu harus diinin lagi ya, Mbah. Harus di Masalah bahasa ya harus dilestarikan. Kalau dalam Sunda halus, kata aing itu diperuntukkan hanya ketika sedang marah, menunjukkan kemarahan. Tapi di sini digunakan secara umum, sehari-hari. Iya. tidak melihat waktu, tidak melihat situasi. Oh, mungkin Seperti itu. gini kali, Kang. Karena dianya gue sempat dapat inian juga ya, Mbah, dapat masukan. Jatinegara Kaum ini terkenal dulunya dengan kampungnya para raja. Iya. Mungkin bahasa Pang Aingna itu aing ya aing. Itu bahasa Jawara mungkin. Bahasa pejuang. Bahasa Tepatnya, pejuang ya. Jiwa-jiwa pejuang Iya. gitu kan. Atau di penjelasan Kang Raher, kalau aing itu di daerah Aing, sia, aing sia gitu ya. Itu menunjukkan tekanan notasi bicara ketika sedang marah. Tapi di sini dianggap biasa ya. Dianggap biasa. Di sini Silakan. dianggap komunikasi yang biasa. Makanya tadi Boyo bilang Cirinya di situ. dibilang kasar. Iya, Iya. dibilang halus enggak gitu, Mbak. Dibilang marah tapi ngebentak, dibilang ini enggak. Itu kalau unik. bahasa mah. Eta mah bahasa Sunda kaum ya. Ya belum sia kan tiada sia. Eta asli keren bahasa kaum. Kalau jumpain marah nih, misalnya ini saya. Aula ya. Ngambek ke budak ya. Dia mau kahaluhur mau Masih ruman. sirungan, Karena ada akaran. Eta bahasa ke ngambek sumpah eta disumpah. sumpah. Jadinya eta kalimat eta teh ada maksud. Artinya gua ngambek nih. Kalau bahasa kita ya. Karena Iya. Makanya unik banget. Makanya tim itu sampai kita rapat gitu, Mbah. Apa sih sebenarnya yang bisa digali dari Jatinegara Kaum ini gitu? Ya kita memandangnya banyak keunikan gitu. Banyak keunikan. Dan makanya alhamdulillah salah satunya yang kita dapat malam ini itu wah keren. Kita bisa diperlihatkan, kasih izin sama Mbak Uyu untuk melihat benda-benda peninggalan dari leluhur atau kakek-kakeknya Mbak Uyu. Alhamdulillah. Kembali ngerokok nggak apa-apa, Mbak ya? Nggak apa-apa ini saya ngerokok. Jadi Ini- dulu itu Pangeran Jakarta itu ditutup, nggak boleh ada orang tahu, ya. Nggak boleh dibuka. Itu semua nggak boleh dibuka ya Pangeran Jakarta itu. Lama-lamaan yang membuka sejarah Pangeran Jakarta Pak Ali Sadikin. Kasihlah dibuka lah sama dia. Jangan sekarang kan udah zaman merdeka, udah zaman modern, udah dibuka aja kayak gitu. Bikinlah jalan sama Pak Ali Sadikin itu jalan ini Jatinegara tembus Kaum. ke Bangun. Dulu buntu nggak ada jalan. Pak Ali Sadikin yang buat jalan itu. Ah, ya maaf ampun amang. Eta mun baheulana sancen diresmikeun ku Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin eta naon ngaran jalan eta mang? Ieu jalan orang raya orang ieu. Jalan Jatinegara Kaum. Jalan Jatinegara Kaum. Lain Gang jalan lain Cermek. oh Gang Cermek. yang cermeh. Gang Cermek. Dinya ada cerita dulu, dinya orang-orang tua-tua dahulu yang tinggal di luar ya, Palembang. contohnya yang tinggal di daerah manapun itu, dia pernah ada cerita ini dari almarhum Mbah Raden Pidin itu pernah bercerita, dianya dulu pernah ada orang Palembang yang Pulang kaum masih keturunan kaum yang tinggal di Palembang tahun dia nggak pulang. berpuluh-puluh tahun dia nggak pulang dan dia sifatnya seorang anak yang bertanya kepada ibunya tentang saudara-saudara ibunya tuh ada di mana asalnya, dan sampai akhirnya ibunya bercerita dan mengasih titah lah
sana pergi ke Jakarta cari namanya Gang Cermai. Negara kau. Ya kan sebelumnya Jatinegara kami ini belum ada. Ada. Tapi terkenalnya Jalan Cermek. Jalan Cermai. Ini dibenerin nih sama yang tua tuan. Jatinegara Kaum Jalan Jalan Cermai. Nah itu sampai akhirnya si anak itu sampai ke sini bolak-balik menanyakan Gang Cermai sampai dia kecapean tidak menemukan nama gang itu. Tidurlah di suatu pos dan ditemukan oleh almarhum Mbah Pidin atau Raden Pidin dan ditanyakan dari mana asalnya dari masuknya ke sini apa, ternyata itu masih saudara dulu. Dari mana wilayah tadi? Dari Palembang. Itu anaknya Wah Cum, anaknya nenek Juhro, nenek saya. Gitu. Itu pernah ada cerita, dimana kita konfirmasi dan mendapatkan konfirmasi dari Mbak Uyo, ternyata Jalan Jatinegara Kaum itu memang ada dan ada nama gang yang lebih terkenalnya Gang Cermai ya. Nah itu buat yang tua-tua atau mbah-mbah kita yang tinggal jauh di luar Jatinegara Kaum mungkin akan bernostalgia dengan nama itu, dengan nama Gang Cermai itu, karena pasti mempunyai kisah, mempunyai cerita tentang Gang Cermai itu. Mungkin ada lagi? Gua mau bertanya sama Mbak Uyo. Kalau saya mau bertanya, maaf Mang Ampura. Jadi saya arek nanya, iya Mang, sebenarnya anu disebut, itu bener ente sih, beulah aya ngaranna Tampian Baale, terus aya nu ngaranna daerah eta disebut Leuweung Awi, aya nu disebut Kebon Buru. Apakah ngaran-ngaran eta memang pernah aya Aya. di Jatinegara Kaum? Nah, Leuweung Awi, leuweung artinya hutan. Ya. Hutan bambu. Ya. Leuweung Awi itu hutan bambu. Nah, terus Tampean Baale, Tampean Pangeran Sangiang, sama Masjid 3 itu tempat naikin ilmu. Tampean Baale di situ. Kalau kita naik ilmu kan mesti mandi di situ. Ya. Nah. Gitu. Disitulah kita mandi itu langsung nyilem membaca ayat itu di dalam air itu minggu. Apa bahasanya mungkin kungkum kali gitu ya? Iya. Seperti kungkum ya, Mbak? Ya, kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya. Rendam badan ya? Rendam badan. Bersihkan badan, terus setelah udah mandi naik ke darat kebakar merang. Ya. Oh diasepin. Iya ya, diasepin, benar. Diasepin ke badan kita terus. Depan kalau bahasa itu ya. Nah itu arti dari ritual-ritual itu apa tuh Mbak? Sampai diasepin. Itu dari leluhur di zaman dulu begitu. Ya kemungkinan itu ilmu itu kalau itu kan masuk pakai asap itu. Energi itu kan masuk. Dusak badannya semua merang itu. Mungkin di mantra kali zaman dulu ya. Kan itu bacaannya udah dibaca. Hafalan gitu ya. Amalannya. Ya. Kalau sekarang kan diisi gitu. Kalau dulu kan diamalin sama kita sendiri. Dibeli, puasa, maksudnya puasa 40 hari. Dan mungkin next nanti saudara-saudara nanti kita akan shoot itu lokasi di mana posisinya Tampian Baale, di mana itu ya siapa Baale itu pasti punya sejarah itu. Nanti akan kita kulik itu karena memang Jatinegara Kaum ini sebuah kampung Sunda yang menurut saya unik. Dan juga perlu saya beritahukan di Jatinegara Kaum itu ada sebuah rumah ya, saya sih tidak mengalami ya, tapi rumah tua lah intinya. Nah ini insya Allah nanti akan kita shoot ya, kita shoot rumah itu dan akan menanyakan langsung masalah rumah itu asal muasalnya, punya Raden siapa, punya Mbah siapa
saya langsung untuk menanyakan ke Pak Haji Masyuro atau Bah Uyo atau Mang Uyo. Nah, eta imah kolot eta asal muasal boga eta Mang? anu mana Anu di Anhar, Bajanan. 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 Oh, jadi rumah tua itu milik Bah Haji Hanan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh, dan juga alhamdulillah yang menempatinya asli keturunan-keturunan Bah Haji Hanan. Jadi gitu. Bajanan. Ya, Raden Bah Haji Hanan. Bangunannya masih asli. Asli. 100% asli. Nanti insya Allah ada umur saya akan masuk rumah itu pun saya harus minta izin dulu sama yang punya rumah itu. Dan dilanjut. Nah, mungkin kelanjutannya Mbah, apa ada pejangan buat kita yang muda, minta pitua, Remaja pemuda jadi ya, kaum ya. karena Jangan yang dikhawatirkan itu kita udah kehilangan jati diri, ya karena tergilas zaman, karena ya macam-macam lah. Makanya kita di sini yang muda-muda ini baru hanya sebagian yang terpanggil. Mudah-mudahan bisa menggugah lagi hati-hati dari maksudnya pemuda-pemuda yang lain, generasi sekarang gitu.